Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur dan memanjatkan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya satu persatu. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Yang kami hormati PJ Gubernur yang kami hormati Sekda, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat beserta staf. Jadi nampaknya pada paripurna hari ini sepertinya isu PJ semakin menguat di semua fraksi. Nampaknya sudah solid satu barisan untuk PJ Power Reason. Ya ada Pak Subhan daripada jauh-jauh memilih PJ, mengapa tidak di depan mata kita saja kita dukung solidkan. Yang kami hormati Sekretaris DPD Provinsi Kalimantan Barat beserta staf. Yang kami hormati Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Alhamdulillah Pak Sekda, Kepala SKPD kita semakin hari semakin rajin untuk menghadiri paripurna dengan penuhnya bangku-bangku yang terisi oleh satuan SKPD dan banyaknya yang diwakilkan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah serta para wartawan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Melalui forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat ahli fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2022. Terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada Ketua dan anggota Badan Anggaran DPRD serta tim anggaran pemerintah daerah TAPD Provinsi Kalimantan Barat yang telah bekerja maksimal untuk membahas laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2022. Pimpinan rapat dan hadirin yang berbahagia, sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah di Indonesia tahun 2004, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan menjalankan regulasi bagi daerahnya masing-masing. Tujuan utama kebijakan desentralisasi di satu pihak adalah untuk mendukung kebijakan makro nasional yang bersifat strategis, dan di pihak lain dengan mendesentralisasikan kewenangan pemerintah ke daerah, maka daerah akan menjalani proses pemberdayaan yang signifikan. Pembangunan ekonomi mensyaratkan peningkatan taraf hidup masyarakat atau kesejahteraan sebagai tolak ukur keberhasilannya. Karena bisa saja terjadi kondisi di mana suatu perekonomian mencapai nilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Istilah tersebut biasa dikenal dengan istilah pertumbuhan tanpa pembangunan, the growth without development. Maka dari itu, selain memperhatikan pertumbuhan yang berkelanjutan, diperlukan penguatan pada pembangunan yang dapat dilihat dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan dilihat dari bertambah tebalnya pojek pejabat. Setelah mentelaah laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan mencermati laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat, maka dengan ini fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat dapat menerima, menyetujui
Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan sisa lebih perhitungan anggaran sebesar 798.535.12 dengan catatan sebagai berikut. Jadi fraksi kami memberikan dua catatan, catatan 1 dan catatan 2. Jadi yang secara kebetulan saja Pak, ada 1, 2 itu digabung 12. Bukan berarti karena PAN nomor 12 ya. Nah, sama saja seperti Pak Parbasa ini suka dengan kombinasi 4. Misalnya formasi 4, KPI 4, bukan berarti Golkar 4 kan. Mungkin juga Pak Amin tuh seringkali suka melambat tangan kalimat jaringnya. Ya, bukan berarti yang Nasdem nomor 5. Yang pertama, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur taraf hidup masyarakat melalui 3 aspek utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. United Nations Development Program (UNDP) pada tahun 2014 menyatakan bahwa IPM merupakan proyeksi terbaik dalam menjelaskan dimensi penting kesejahteraan masyarakat pada negara-negara berkembang, bahkan negara-negara miskin di dunia. Dapat kita lihat di negara-negara berkembang bahwa masalah sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perekonomian merupakan pekerjaan rumah yang selalu terus diselesaikan oleh pemerintah negara-negara berkembang tersebut. IPM di Provinsi Kalimantan Barat secara umum dinyatakan sebagai IPM terendah kelima di Indonesia dan paling rendah jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan. Hal ini menjadi sebuah fenomena anomali karena letak Provinsi Kalimantan Barat yang strategis dan ditunjang dengan potensi sumber daya yang melimpah di wilayah ini, namun masih tergolong pada IPM rendah di antara provinsi lainnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat kita lihat pencapaian pada zona Pulau Kalimantan tahun 2022, yaitu Kalimantan Timur 77,4 peringkat 3, Kalimantan Selatan 71,84 peringkat 20, Kalimantan Utara 71,83 peringkat 20, Kalimantan Tengah 71,63 peringkat 22, dan terakhir Kalimantan Barat 68,63 peringkat 30. Berkaitan dengan peringkat, sepertinya dapat dikatakan IPM Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sutarmiji menjadi juara bertahan 5 besar dihitung dari bawah, yaitu peringkat 30 dari 34 provinsi. Dapat ditelusuri tahun 2019 IPM Kalbar 67,65 peringkat 30. Kemudian tahun 2020 IPM Kalbar 67,66 peringkat 30. Selanjutnya tahun 2021 IPM Kalbar 67,90 peringkat 30. Dan tahun 2022 IPM Kalbar 68,63. Peringkatnya tetap bertahan yaitu peringkat 30 dari 34 provinsi. Di sini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sutarmiji telah gagal menaikkan peringkat IPM Kalbar, sehingga dari awal sampai berakhir priorisasi IPM Kalbar tetap bertahan dan menjadi juara bertahan peringkat 5 besar yang dihitung dari bawah, yaitu peringkat 30 dari 34 provinsi. Bahkan kenaikan poinnya pun jika dihitung dari tahun 2019 sampai tahun 2022 tidak mencapai 1 poin, hanya mengalami kenaikan 0,98 poin. Yang mana IPM Kalbar pada tahun 2019 yakni 67,65 dan pada tahun 2022 yakni 68,63. Jadi selisih antara 68,63 dan 67,65 didapati sebesar 0,98. Jadi kenaikan IPM Kalbar dari rentang tahun 2019 sampai tahun 2022 sebesar 0,98.
artinya tidak mencapai 1 poin, apatah lagi lebih dari 1 poin. Pertanyaannya, apakah memang ada provinsi lain yang mampu meningkatkan soal peringkat IPM? Jawabannya sudah barang tentu ada. Pada kesempatan ini kami memberikan satu contoh provinsi, yaitu Sulawesi Selatan. Pada tahun 2019, IPM sosial 71,66, peringkat 14. Kemudian tahun 2020, IPM sosial 71,93, peringkat 12. Selanjutnya tahun 2021, IPM sosial 72,24, peringkat 11. Dan tahun 2022, IPM sosial 72,82, peringkat 11. Di sini dapat dilihat bahwa Provinsi Sulawesi Selatan mampu meningkatkan peringkatnya, bahkan sampai mencapai kenaikan 3 peringkat, dan peringkat dari peringkat 14 menjadi peringkat 11, dan kenaikan poinnya mencapai 1 poin lebih, yaitu 1,16 poin. Pertanyaan besarnya, big question, mengapa IPM Kalbar tidak naik-naik peringkatnya? Ada apa yang salah dalam hal ini? Padahal sudah begitu besar porsi anggaran pada dinas pendidikan setiap tahunnya. Bukan lagi angka puluhan miliar atau ratusan miliar, bahkan sudah mencapai angka triliun rupiah. APBD tahun 2019 dianggarkan pada dinas pendidikan sebesar 1 triliun 215 miliar 504 juta 745.225 rupiah. Realisasinya 1 triliun 100. Kemudian tahun 2020 dianggarkan 1 triliun 359 miliar lebih. Realisasinya 1 triliun 287 miliar lebih. Selanjutnya tahun 2021 dianggarkan 1 triliun 513 miliar lebih. Realisasinya 1 triliun 429 miliar lebih. Dan tahun 2022 dianggarkan 1 triliun 556 miliar lebih. Realisasinya 1 triliun 465 miliar lebih. Sehingga total anggaran pada dinas pendidikan dari tahun 2019 sampai tahun 2022 sebesar 5 triliun 644 miliar 892 juta 430.194 rupiah, dengan realisasi sebesar 5 triliun 289 miliar 126 juta 906.879 rupiah, hampir setara dengan 1 tahun APBD Provinsi Kalbar. Mengapa anggaran yang sudah sedemikian banyak ini, sedemikian banyak, saking banyaknya, mengapa anggaran yang sudah sebanyak itu tidak mampu juga menaikkan peringkat IPM Kalbar, bahkan 1 peringkat sekalipun? Padahal yang lebih ironis, pertumbuhan ekonomi Kalbar pada tahun 2022 dikatakan cukup baik pada rata-rata nasional, yaitu 5,07%. Artinya di sini ekonomi Kalbar bertumbuh. Nah, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa ekonomi Kalbar bertumbuh, tapi tidak mampu sama sekali menaikkan peringkat IPM Kalbar bahkan 1 peringkat sekalipun. Problematik lainnya yang tidak kalah ironisnya ini, ekonomi Kalbar bertumbuh, tapi angka stunting Kalbar 2022 masih tergolong tinggi, yaitu 27,8%, dan masuk 10 besar provinsi dengan angka stunting yang tergolong tinggi. Kemudian yang tidak kalah ironisnya, ekonomi Kalbar bertumbuh, tapi para petani senantiasa menjerit karena harga produksi lebih mahal dari harga jual produk pertanian, ditambah pupuk dan pestisida yang seringkali langka dan mahal, sementara bantuan pupuk dan pestisida dari pemerintah minim adanya. Ekonomi Kalbar bertumbuh, tapi para nelayan setiap harinya merintih karena tidak bisa melaut, dan kalaupun bisa melaut hasilnya sangat minim disebabkan sarana dan prasarana alat tangkap yang tidak memadai, sementara bantuan pemerintah yang diharapkan tidak kunjung tiba. Ekonomi Kalbar bertumbuh, namun masih banyak fakir miskin dan anak terlantar yang menghiasi pandangan sehari-hari, mengkais-kais di jalanan untuk mendapatkan sesuap nasi karena pemerintah tidak memeliharanya, malah mengabaikannya. Wahai pemimpin negeri ini,
Di manakah letak hati nuranimu? Poin kedua, seperti dipahami bersama bahwa pada era otonomi daerah dikatakan unsur penyelenggara pemerintah daerah, yaitu gubernur dan DPRD, di mana gubernur sebagai kepala pemerintahan menjalankan fungsi eksekutif dan DPRD sebagai lembaga wakil rakyat menjalankan fungsi legislatif. Di antara fungsinya yaitu pengawasan, pengawasan. Hari ini kita melihat kok gubernur sepertinya mengambil peran legislatif. Padahal sudah sangat jelas gubernur sebagai kepala eksekutif sudah barang tentu tugas pokok dan fungsinya menjalankan fungsi eksekutif. Betapa tidak, baru-baru ini gubernur ada membuat statement, yaitu belanja hibah yang berasal dari wakil dewan tidak akan ditandatangani alias tidak direalisasikan. Dan perkembangan yang terbaru yang terkini bahwa itu akan ditandatangani, direalisasikan dengan melakukan seleksi yang ketat. Loh, kok bisa-bisanya gubernur mengambil sikap seperti itu? Ini artinya gubernur berperan mengawasi DPRD. Kok jadi terbalik-balik jalannya pemerintah provinsi Kalbar hari ini? Harusnya DPRD yang mengawasi gubernur beserta jajarannya, karena sudah maklum bahwa DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Malah bisa-bisanya terkesan gubernur mengawasi DPRD. Sudah barang tentu ini sangat layak disertai dengan emoji tertawa ngakak. Di samping itu, seringkali terjadi praktek pemerintahan yang keliru pada pelaksanaan APBD. Seakan-akan terjadi pembelahan bahwa ini adalah program reguler eksekutif dan itu adalah program wakil dewan. Padahal semestinya ketika APBD telah disahkan bersama-sama antara DPRD bersama gubernur, maka seluruh program yang ada di dalamnya seyogianya tidak ada lagi istilah ini program reguler eksekutif dan itu program wakil dewan. Semestinya program-program tersebut telah melebur menjadi satu dengan nama program pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan oleh gubernur beserta jajarannya dan diawasi oleh DPRD sebagai mitra sejajar unsur penyelenggara pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat. Pimpinan rapat dan hadirin yang berbahagia, demikianlah pendapat ahli fraksi Partai Amanat Nasional yang dapat kami sampaikan. Pada hadirin sekalian dengan sabar dan penuh perhatian mengikuti penyampaian pendapat ahli fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang kita emban masing-masing. Amin. Pontianak, 28 Juli 2023. Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Dr. Adiansa SHMH, Sekretaris Rita Udin SE, Juru Bicara Tony Kurniadi. Nonton bola makan ketupat, lauk ikan teri ditumbuk halus. Sudahlah peringkat IPM jalan di tempat, masih banyak pula jalan tak mulus. Ikan patin, ikan tenggiri, ketiganya pula ikan ajahan. Pemimpin merakyat yang kami cari bukan pemimpin arogan dan gagah-gagahan, menari japin bunga di bawah, ikut irama menembuk gagah. Kalau pemimpin sudah jumawa, teman lari musuh bertambah. Kalau kayu banyak kritik, mungkin itu kayu belian. Jalankan saja tugas eksekutif, jangan mengganggu tugas Pak Dewan. Berburu angsa ke Sungai Daun, banyak sumur di padang rumput. Habis sudah
5 tahun. Semoga gubernur tidak makin merampok. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, pantas Pak Gubernur mau datang, nggak tahu dah dia. Tuh, ini punya konsep.